didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Romeda Arizal, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Pemirsa, suasana haru menyelimuti jemaah haji khusus Multazam Utama saat menjalankan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Di tengah kelelahan usai menjalani rangkaian puncak haji, jemaah justru diliputi kesedihan karena momen ibadah di Tanah Suci berjalan begitu cepat. Sejak ba'da subuh, jemaah haji khusus Multazam Utama bersiap menuju Masjidil Haram untuk menjalankan tawaf ifadah. Suasana pagi yang masih teduh dimanfaatkan agar jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun dari haji dan tak bisa ditinggalkan. Dan berbeda dengan tawaf-tawaf sebelumnya, kali ini kami bisa mengenakan pakaian bebas, bukan pakaian ihram. Dan ada rasa cukup sedih ketika kami menjalankan tawaf ifadah ini. Rasa haru langsung menyelimuti para jamaah ketika mereka berjalan mengelilingi Ka'bah sambil memanjatkan berdoa dan zikir. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagi jamaah Multazam Utama, tawaf ifadah bukan hanya menjadi bagian dari rukun haji, namun juga menjadi momen refleksi dan ungkapan syukur karena telah diberi kesempatan menjadi tamu Allah. Yang saya rasakan ya, pertama sedih, kita akan meninggalkan Tanah Suci. Yang kedua itu kita lebih tertantang bagaimana cara kita mempertahankan kemabruran kita. Ya, sedih sih yang pasti. Cuman ya kita harus tetap berjuang, tapi ada bahagianya juga. Semuanya prosesi lancar, terus semua kita khusyuk di sini. Jadi kita kepuasan untuk kita mempertahankan kekhusyuan sampai dengan kita pulang dan seterusnya. Insya Allah bisa kembali lagi. Susah diungkapkan ya rasanya. Bahagia ya. Susah untuk diungkapkan. Harapannya apa, Pak? Harapannya ya supaya kami ingin kembali lagi ke sini untuk melakukan ziarah ke Tanah Suci ini, untuk tawaf, untuk sa'i, dan mungkin nanti akan bawa keluarga kami. Saya merasa terharu dan sangat bersyukur kepada Allah, alhamdulillah mendapat karunia untuk bisa melaksanakan haji pada tahun ini. Dan kita pun mendoakan terhadap semua komunitas kami untuk insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan untuk bisa melaksanakan haji di tahun yang akan datang, baik yang sudah maupun yang belum. Meski fisik mulai terkuras setelah menjalani wukuf, mabit, dan lempar jumroh, semangat ibadah jamaah haji khusus Multazam Utama tetap terjaga. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, jamaah kemudian melanjutkan dengan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rangkaian ibadah haji. Momen ini menjadi pengingat bahwa perjalanan spiritual di Tanah Suci akan segera berakhir, namun kenangan dan nilai ibadahnya diharapkan terus melekat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita kembali ke tanah air. Dari kota Mekah, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Pemirsa, untuk menghindari kepadatan ekstrim dan cuaca panas saat proses lempar jumroh di Mina, jemaah haji dihimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh pada siang hari. Jemaah dianjurkan melakukan lempar jumroh pada waktu yang lebih longgar seperti sore hingga malam hari guna mengurangi resiko kelelahan dan desakan antar jemaah. Untuk informasi selengkapnya berikut laporan Mahmud Fauzi langsung dari Mina, Arab Saudi. Setelah melakukan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah dan juga mabit di Musdalifah, hari ini jutaan jamaah haji dari berbagai negara akan melakukan lempar jumroh Aqobah yang dilakukan di kawasan Jamarot. Proses lempar Jamarot ini membutuhkan fisik yang cukup kondusif karena akan
karena jemaah haji akan berjalan kaki kira-kira antara 8 hingga 9 kilo. Lalu tips apa saja yang akan diberikan kepada jemaah haji agar proses melempar jumroh ini bisa berjalan aman dan juga lancar? Saat ini saya sedang bersama dengan Kasat Gasmina, Bapak Khalilur Rahman. Assalamualaikum Pak Khalil. Pak Khalil, mungkin ada himbauan kepada jemaah haji agar proses lempar jamarat ini bisa berjalan dengan aman dan lancar? Ya, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Mina untuk tidak memaksakan diri melontar jumroh di waktu afdol, yaitu waktu sekarang antara pukul 7 sampai pukul 9, karena kepadatan yang luar biasa. Utamakan keselamatan jiwa dan kesehatan jamaah masing-masing. Yang kedua adalah hindari waktu-waktu di mana terik matahari memuncak, dan yang dianjurkan untuk jamaah yang dari Asia melontar jumrah di waktu sore hari atau malam hari untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jamaah haji Indonesia. Kemudian berikutnya, tidak kalah penting, agar jamaah tidak terpisah rombongan, pastikan ketika berangkat ke area jamarat untuk melontar jumrah itu perombongan, ya, mungkin berregulah, jangan sendiri-sendiri untuk menghindari terpisah dari rombongan. Kemudian juga pastikan jamaah sudah memahami peta melontar jumrah di area jamarat, dan jangan lupa membawa air minum yang cukup, karena perjalanan cukup jauh, bisa mencapai kurang lebih pulang pergi bisa sampai 7 atau 8 kilo. Kalau untuk fasilitas kesehatan Pak, mungkin barangkali ada jemaah haji yang kelelahan atau mengalami kondisi tubuh yang menurun, bagaimana Pak? Ya, untuk jamaah haji yang mengalami kondisi lelah letih agar tidak memaksakan diri, di sepanjang area jamarat itu ada air yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi air keran itu otomatis bisa diminum jika seandainya jamaah haus, dan jika lelah tidak usah memaksakan diri, nanti istirahat sejenak, nanti akan ada petugas baik dari layanan medis ataupun dari dokter akan siap membantu jika jamaah membutuhkan bantuan medis. Oke, terima kasih banyak Pak Khalil. Petugas BP Arab Saudi terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada jamaah haji selama fase puncak ibadah haji agar seluruh proses ibadah haji jamaah haji Indonesia bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan juga optimal. Dari Mina, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengunjungi klinik kesehatan di Mina, Arab Saudi. Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau dan mengunjungi klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di Mina, Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, Wamen Haj mengecek fasilitas, menyapa para jemaah, hingga memantau jalannya skema layanan bagi jemaah selama berada di Mina. Pada kesempatan ini pula, Dhanil Anzar mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis yang sudah bekerja sepenuh hati sehingga memastikan jemaah haji mendapatkan fasilitas akomodasi selama fase puncak ibadah haji. Pak, lancar ya Pak. Bapak dari mana? Ujung Pandang, orang Makassar, Bugis. Terima kasih ya, yang kerasnya. Terima kasih. Berkah insya Allah. Pahalanya banyak. Nanti yang belum nikah dapat suami baik. Yang laki-laki dapat istri yang baik. Terima kasih ya dokter. Semangat ya, terus semangat. Informasi tadi sekaligus mengantarkan kita penghujung program perjalanan suci kali ini, pemirsa. Selalu perbarui terus informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan jemaah haji Indonesia 2026. Melalui program ini, saya Andrew Menda Adiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utama.
Multazam Utamatur.